semuanya, kita sudah sampai di soal nomor 5 dan ini adalah soal yang paling tricky karena ini biasanya muncul di Olimpiade. Mari kita coba aja bersama-sama ya. Di dalam segitiga sama sisi yang panjang sisinya 4 akar 3. Oke, dari awal sudah diketahui nih. Panjang sisi dari segitiga sama sisi 4 akar 3. Ini juga 4 akar 3, yang alas juga 4 akar 3. Diisi lingkaran-lingkaran yang saling bersinggungan dan jumlahnya sampai tak hingga. Jadi kalau kalian lihat di sini, lingkaran-lingkaran yang kecil ini semakin lama semakin kecil dan semakin tidak kelihatan. Dan di situ ada lingkaran yang semakin kecil tak hingga. Tentukan luas lingkaran yang seluruhnya. Berarti kan harusnya lingkaran besar ditambah lingkaran kecil, 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 ditambah lingkaran ini juga kecil, 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 dan seterusnya. Maka langkah yang pertama adalah mari kita cari dulu jari-jari lingkaran besar. Jari-jari lingkaran besar ini, yang ini tentunya tidak terlepas dari jari-jari. Dan cara mencari jari-jari adalah kalian harus menentukan tinggi dari segitiga tersebut terlebih dahulu. Segitiga tersebut cara mencari tingginya bagaimana? Kita harus menentukannya menggunakan Pitagoras. Pitagoras sering kita ucapkan seperti ini, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Dan yang harus kalian ketahui, C di sini adalah sisi miring. Sisi miring berarti kan yang ini, 4 akar 3. A-nya itu yang apa? A itu adalah alas yang ini. Nah, alasnya berapa? Kalau kalian lihat di sini panjang sisinya 4 akar 3, maka kita bagi aja menjadi 2 karena kan ini panjangnya sama dengan ini kan. 4 akar 3 dibagi 2, 2 akar 3, dan itu adalah alasnya. B kuadratnya itu adalah tinggi yang nantinya kita cari. Oke, maka kita langsung aja masukkan C kuadrat itu 4 akar 3 kuadrat sama dengan A kuadrat. A tadi kan alas. Alasnya itu 2 akar 3 kuadrat ditambah B kuadrat. Oke. Lalu lanjut 4 akar 3 kuadrat itu 4 kuadrat 16 dikali akar 3 kuadrat itu 3. 2 akar 3 kuadrat sama 2 kuadrat 4 dikali akar 3 kuadrat itu 3 ditambah B kuadrat. 16 kali 3 48, ini 12 ditambah B kuadrat berarti B kuadrat sama dengan 36. Kan itu dikurangi ya. 48 dikurangi 12 kan dipindah. B-nya sama dengan akar 36, berarti sama dengan 6. Oke, B-nya sudah diketahui, tinggi segitiganya sudah diketahui 6, maka langsung kita beralih ke jari-jari. Saya akan memberitahu kalian cara untuk mencari jari-jari lingkaran yang paling besar ini dari tinggi lingkaran. Caranya adalah sepertiga kali tinggi lingkaran tadi kan B. Kita masukkan aja langsung sepertiga dikali B-nya 6, coret-coret. Maka jari-jari lingkaran yang besar itu adalah 2. Kalau udah ketemu jari-jari lingkaran yang besar, maka jalan kita untuk menuju luasnya tinggal kita masukkan aja. Luasnya lingkaran yang besar sama dengan pi r kuadrat sama dengan pi-nya gak usah kita masukkan, Rek. Kali r kuadrat itu 2 kuadrat, hasilnya adalah 4 pi. Nah, saya kasih tahu dulu mungkin yang belum terbiasa mengerjakan soal Olimpiade. Kalau kita masukkan nilai pi-nya yaitu 22/7 atau 3,14 atau 3,14 itu akan menjadi sangat rumit. Kenapa sangat rumit? Karena kalau kalian masukkan tentukan hasilnya nanti desimal. Kemudian dalam soal-soal Olimpiade seperti ini seringkali bentuk pi nanti akan dicoret. Ya saya nggak tahu nanti bagaimana, cuma kalau misalnya dicoret, ya kenapa kita masukkan nilai pi-nya kan gitu. Oke, mari kita tandai luas lingkaran yang pertama ini sebagai bagian yang pertama. Oke, sekarang kita menuju ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua, sekarang kita cari daripada luas lingkaran yang atasnya. Luas lingkaran yang pertama kan sudah ini yang paling besar. Kita menuju ke luas lingkaran yang atasnya. Luas lingkaran yang atasnya bagaimana caranya? Tentu kalau kalian lihat di sini, luas lingkaran yang atasnya ini ada, mungkin kita bikin segitiga baru gitu aja ya. Mari kita bikin segitiga yang baru di sini. Nah,
Udah jelas di situ, segitiga sama sisi juga. Sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga itu panjangnya sama. Dan kalian langsung aja kurangi tinggi seluruhnya yang ini tadi. Tinggi seluruhnya kan tadi 6 ya kalau nggak salah. Ah ya 6. Dikurangi dengan diameternya jari-jari besar. Kalau tadi jari-jarinya 2, maka diameternya adalah 4. Maka tinggi segitiga yang baru kita simpulkan 2. Mari kita langsung menuju ke tinggi segitiga yang kedua. Atau yang baru atau yang bagian atas tadi. Tinggi segitiga yang baru adalah 2. Dan kalau kalian ingat tadi, rumus yang saya carikan di sini, R-nya atau jari-jari lingkaran yang kedua itu sepertiga kali tingginya. Berarti jari-jari lingkaran yang lebih kecil, mungkin saya kasih K di sini, maksudnya RK kan jari-jari lingkaran yang lebih kecil, itu adalah sama dengan tadi, sepertiga dikali B, maka ini juga sama dengan sepertiga dikali B-nya 2. Khusus untuk segitiga yang kecil tadi. Oke? Sepertiga kali 2 berarti jari-jarinya adalah 2/3. Kalau udah ada jari-jarinya, maka kita bisa mencari luas lingkaran kecil. Ya, luas lingkaran kecil yang ada di pojok itu berarti sama dengan Pi kali R kuadrat, sama kayak tadi. Pi-nya kita nggak usah cari, biarkan aja. R kuadratnya berarti kan 2/3 kuadrat. Berarti sama dengan 2/3 kuadrat itu 4/9 kali Pi. Dan itu adalah luas lingkaran yang kecil yang ada di pojok sini. Oke, sudah kita ketahui luas dua lingkaran yang ada. Bagian yang kedua sudah selesai. Sekarang kita beralih ke bagian ketiga. Bagian ketiga ini apa? Asal kalian ketahui, Rek. Mungkin saya tandai dengan warna yang berbeda. Lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran ketiga, dan seterusnya. Maupun dengan lingkaran 2, lingkaran ketiga, dan seterusnya. Lingkaran kedua, lingkaran ketiga, dan seterusnya. Polanya akan selalu sama. Sama itu maksudnya bagaimana? Kita cukup menghitung salah satu saja. Dari di sini kan sudah ketemu jari-jari yang besar berapa? 2. Luas lingkaran yang besar udah diketahui 4pi. Kemudian jari-jari lingkaran yang kecil berapa? Luas lingkaran yang kecil berapa? Udah diketahui kan? Kita pakai itu sebagai deret geometri untuk menentukan rasionya. Sebentar, Arfi. Kemudian, mari kita tulis di sini urutan untuk luasnya. Dimulai dari luas yang paling besar, 4pi. Kemudian luas lingkaran yang kecil itu 4/9pi. Dan seterusnya. Kemudian untuk jari-jarinya, kita mulai dari jari-jari lingkaran yang besar. Tadi 2. Jari-jari lingkaran yang kecil 2/3. Dan seterusnya. Nah, setelah ini bagaimana? Kita, ini jari-jari ya. Ini jari-jari, ini luas. Kita udah menemukan ini A-nya. Ya. Awalnya ini juga A untuk jari-jari. Belum kita ketahui R-nya. Mari kita cari deh. R atau rasionya dari luas lingkaran. Perbandingan luas lingkarannya. Rasio itu U2 dibagi U1. Maka U2-nya itu 4/9pi. Dibagi dengan U1-nya 4pi. Lah, ini udah ketemu deh. Tadi yang saya bilang pi-nya nggak usah dicari. Karena pi-nya itu bisa dicoret. Sama dengan 4/9. Nek ini dibagi 4/1, kita kasih aja per 1 biar nggak bingung. Bisa kita balik, jadi dikali 1/4. Boleh dijadikan kali dengan catatan per pecahannya dibalik. Coret-coret 1/9. Rasio untuk luas lingkaran sudah kita temukan.
Yang belum adalah rasio untuk jari-jarinya. Rasio untuk jari-jarinya sama, pakai U2 per U1 sama dengan 2/3 dibagi dengan U1-nya 2. Sama kayak tadi, kasih per 1, biar sama-sama pecahan. 2/3 kita jadikan kali, dibalik pecahannya. Oke, coret-coret, udah ketemu. Rasio untuk luas lingkarannya adalah 1/9, rasio untuk jari-jarinya adalah 1/3. Maka sekarang kita fokus dulu di salah satu ini. Saya tandai aja lagi. Nah, kita fokus di satu bidang dulu. Ini kita namakan dengan luas total seluruh lingkaran di pojok. Ya, jadi mari kita menuju ke bagian keempat. Oke, untuk semuanya kita menuju bagian keempat, yaitu luas total bagian lingkaran atau mungkin seluruh lingkaran pojok atas. Luas totalnya berarti kan sama kayak delta hingga, karena ini kan kalau kalian lihat di sini lingkarannya semakin lama semakin kecil tak hingga, maka kita bisa memakai delta hingga. S sama dengan A per 1 min R. A-nya berapa? Kalau kita lihat di sini, A-nya kan 4pi. Untuk, sorry. Kalau A-nya 4pi ini untuk lingkaran besar, yang lingkaran mulai kecil yang ini ya, itu 4/9pi. Maka kita pakai di sini 4/9pi dibagi 1 min R-nya yang tadi apa namanya? Mana tadi? Nah, ini R-nya kan rasionya untuk lingkaran atau luas lingkaran itu 1/9. Maka 1 dikurangi 1/9. Jadi hati-hati, ini R-nya bukan jari-jari, tapi rasio daripada luas lingkaran. Ya, jadi sama dengan 4/9pi dikali, atau dibagi dulu lah. Dibagi kan ini 1/1. Dibagi jadinya 8/9. Jadinya 4/9pi dikali 9/8, pecahannya kita balik. Mungkin kalau kalian bingung ini jadikan 9/9 boleh, biar cepat aja ini. Coret-coret sama dengan 4/8pi atau sama dengan setengah pi. Alhamdulillah, luas total seluruh lingkaran pojok yang atas sudah kita dapatkan. Luas lingkaran yang paling besar tadi juga sudah kita dapatkan. Berapa tadi luas lingkaran yang besar? Oh, 4pi. Berarti ini 4pi. Maka kita bisa beralih ke tahap yang terakhir. Luas dari total seluruh lingkaran yang ada di situ. Luas total, oke? Luas total berarti sama dengan luas lingkaran besar ditambah 3 kali luas lingkaran kecil, sama dengan luas lingkaran besar berarti kan 4pi ditambah, kenapa kok ini saya kalikan 3 luas lingkaran kecil? Karena di sini ada 3 bagian, 1, 2, dan 3 bagian. Karena ini tadi yang atas sudah ketemu setengah pi, maka 3 dikali setengah pi sama dengan 4pi ditambah 3/2 pi. 4 jadikan per 1 biar enak. Per 2, 8pi ditambah 3pi, hasilnya adalah 11/2 pi. Itu adalah luas totalnya. Terima kasih.